Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Santri-santri kelas 7 MTS versi 19 Bentar Garut yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran ilmu tauhid. Insyaallah pada pertemuan hari ini, hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, kita melanjutkan pembahasan yang kemarin, masih bab jazaun man amana wa amila sholihan. Ustadz harapkan kalian senantiasa belajar semangat, meskipun qadarullah kita ditakdirkan masih belajar daring online di rumah masing-masing. Ustadz telah menugaskan untuk menulis sekarang nomor 16, 17, dan 18. Silahkan persiapkan buka buku tulis kalian. Kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Itu nomor 16 surat Al-Maidah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Nomor 17 surat Ar-Ra'd ayat 29. Alladzina amanu wa 'amilus sholihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Nomor 18 ayat 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Alhamdulillah. Mari kita terjemahkan per lafaz per kata nomor 17. Wa'ada, telah menjanjikan, Allahu, Allah, alladzina, orang-orang yang, amanu, mereka beriman, wa, dan, amilu, mereka mengerjakan, as-sholihati, kebajikan atau kesolehan, la, bagi, hum, mereka, maghfiratun, ampunan, wa, dan, ajrun, pahala, azim, yang agung. Anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai dan banggakan, ayat ini menerangkan bahwa kita manusia biasa. Kita bukan malaikat yang selalu benar. Kita juga bukan iblis dan setan yang selalu salah. Kita adalah pertengahan, terkadang kita beribadah, terkadang kita bermaksiat, berbuat dosa. Anak-anakku sekalian, jika kita berbuat dosa dan maksiat, kalau tidak diampuni oleh Allah, kalau kita tidak bertaubat selama di dunia,
maka akan dibalas oleh Allah dengan siksaan yang amat pedih di neraka. Maka Al-Maidah ayat 9 menerangkan, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dijanjikan akan diampuni dosa-dosanya dan diberikan pahala yang agung. Karena itu anak-anakku sekalian, kejarlah ampunan dari Allah, kejarlah pahala dari Allah. Dengan apa syaratnya? Kita harus beriman dan beramal soleh. Iman mengakui keberadaan Allah, mengakui Nabi Muhammad utusan Allah yang terakhir, dan beramal soleh. Beramal soleh dengan hati. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Tidak ada perasaan benci kepada sesama. Tidak ada rasa hasud, iri, dengki di dalam diri kita. Dibuktikan dengan lisan kita. Kita mengaji Al-Quran tiap hari. Kita berbicara sopan. Kita berbicara hormat kepada orang tua, guru, dan sesama. Kita dengan lisan kita orang lain senang. Dan dibuktikan dengan amal ibadah badaniyah. Salat 5 waktu harus kalian kerjakan. Apalagi 2 minggu lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Persiapkan diri kalian untuk saum selama bulan suci Ramadan, untuk mendapat ampunan dan pahala dari Allah. Dan masih banyak amal ibadah yang lain. InsyaAllah kita diampuni seluruh dosa kita oleh Allah, dosa yang lalu, dan kita akan diberikan pahala yang luar biasa, yang agung, yang besar dari Allah. Nomor 17. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa, dan amilu, mereka mengerjakan, as-solihati, kebajikan, as-solihati, kesolihan, tuba, mendapat kebaikan, tuba, mendapat kebahagiaan, la, bagi mereka, wa, dan husnu, yang baik, ma'ab, tempat kembali. Ini janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh, akan mendapatkan tempat kebahagiaan, kebaikan, dan akan mendapatkan tempat kembali yang baik. Maksud tempat kembali, kita tidak akan selamanya hidup di dunia. Kita akan mati kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mengalami alam kubur, alam barzah. Dan orang yang beriman dan beramal soleh, alam barzah tersebut tempat yang baik. Mengapa? Karena kita akan mendapatkan nikmat kubur yang luar biasa, yang tidak akan dibayangkan indahnya. Dan kita akan kembali dibangkitkan di alam kubur menuju negeri yang abadi akhirat. Kita orang yang beriman dan beramal soleh mendapat tempat yang baik, tempat kembali yang baik, yaitu surga Allah yang maha indah. Kita akan disamakan dengan para nabi, para syuhada, dan orang-orang yang soleh, insya Allah. Yang terakhir 18. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilu, dan mereka mengerjakan, as-solihati, kesolihan,
as-solihati, kebajikan-kebajikan, la bagi hum mereka, ajrun pahala, ajrun ganjaran, ghairu tanpa, ghairu tidak, mamnun terputus. Fusilat, surat Fusilat ayat 8. Anak-anakku sekalian, santri kelas 7 yang Ustadz banggakan, ayat ini menerangkan sesungguhnya orang yang beriman dan beramal solih maka akan mendapat pahala yang tidak terputus. Contoh sederhana, jika kalian mengaji Al-Quran tiap hari, maka suatu hari tidak mengaji akibat kalian sakit atau bepergian, maka hari itu pahalanya diberi pahala mengaji karena kalian kontinu rutin ngaji tiap hari. Nanti insya Allah tatap muka kalian ibadah dengan rajin bersekolah tiap hari. Suatu hari kalian tidak bersekolah akibat ada uzur, maka hari itu ganjaran bersekolah ada, ganjaran tolabul ilmi ada. Itu pahala orang yang beriman dan beramal soleh. Apalagi kata Nabi, ada 3 amal ibadah yang mengalir tidak terputus meskipun kita telah meninggal, yaitu yang pertama, doa anak yang soleh. Meskipun orang tua kita telah meninggal, kita berdoa kepada Allah, maka doa kita sampai kepada ayah bunda kita yang telah meninggal. Yang kedua yang tidak akan terputus, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Artinya kalian punya ilmu dari ustadz ilmu tauhid, kalian ajarkan, kalian amalkan ilmu tersebut dan diajarkan kembali, didakwahkan kembali tentang ketauhidan, maka kita meninggal, ilmu tersebut yang kita ajarkan kepada orang lain mengalir meskipun kita telah meninggal. Yang ketiga, amal ibadah yang tidak akan terputus adalah sodaqotun jariyah, adalah sodakoh jariyah, amal ibadah jariyah, seperti kita menyisihkan sebagian harta untuk di jalan Allah, untuk digunakan oleh sesama beribadah kepada Allah, seperti membangun masjid, menyisihkan untuk pembangunan jalan, rumah tahfidz, madrasah, dan sebagainya. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, telah beres, telah selesai Kitab Tauhid bab jazaun man amana wa amila sholihan. Untuk pertemuan nanti kalian tulis bab yang baru, yaitu al-imanu bil malaikati, iman kepada para malaikat. Cukup pengertiannya saja, cukup sedikit. Insyaallah minggu depan akan diadakan ulangan tauhid sebelum PTS dilaksanakan, yaitu semester 2 dari nomor 8 sampai nomor 18 yang barusan. Hafalkan, pahami, buktikan kalian bisa dan mampu mendapatkan nilai yang terbaik. Dan untuk tugas hari ini yaitu hafalan nomor 16, yaitu surat Al-Maidah ayat 9. Ayatnya cukup pendek, gampang, mudah untuk dihafal. Kalian hafalkan per lafad, per kata. Setelah hafal, kalian video dan kirim japri ke Ustadz. Insyaallah kalian bisa dan mampu. Mohon maaf jika ada
kesalahan dari Ustadz. Sekian yang Ustadz dapat sampaikan. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.